pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa hadir untuk Anda di sini. Kita akan belajar sama-sama di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ada Bu Yusni hari ini akan bersama dengan kita. Bu Yusni, apa kabar? Terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama kita di sini. Dan juga ada para praktisi kesehatan. Mas Norman, apa kabar? Baik Mbak Tantri, dan pemirsa di rumah juga harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Wih, ada Mbak Dita juga. Hai Mbak. Hai Mbak Tantri, halo pemirsa di rumah. Salam sehat, salam olahraga. Wes, oke. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa di mana kita akan mengambil yang baik dari para narasumber dan tinggalkan yang buruk dari cerita riwayat kesehatannya. Yang pasti kalau Anda ingin bergabung bersama kita, silahkan kirimkan data riwayat kesehatan Anda ke alamat email berikut ini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, para praktisi kesehatan dan juga semua pemirsa, kita akan masuk ke segmen benar atau salah. Bu Yusni akan menjadi perwakilan dari masyarakat ya Bu. Bantu saya untuk jawabnya gampang. Benar atau salah menurut Ibu, oke? Setuju ya? Iya. Oke. Detak jantung tak beraturan atau aritmia menyebabkan pengentalan darah. Betul atau salah, Bu? Betul. Kita tanya ke praktisi kesehatan. Betul atau salah sih sebetulnya? Ini benar ya, jadi saya setuju juga sama Bu Yusni. Jadi pemirsa di rumah, kalau misalkan ya, orang aritmia itu ibaratnya gini. Antara darah yang mengalir itu terjadi tabrakan atau kita sebutnya turbulensi. Jadi ketika darah ini mengalami yang namanya turbulensi karena ketidakseimbangan antara detak jantung, maka yang terjadi adalah kecenderungan akan terjadi pengentalan darah. Dan ini bisa terjadi sama semua orang yang mengalami aritmia. Jadi pemirsa di rumah harus hati-hati kalau terjadi aritmia, jangan sampai terjadi pengentalan darah dan terjadi komplikasinya. Kita lanjut ke benar atau salah berikutnya. Ini dia, saat tubuh kelelahan dan haus, tepatkah minum minuman yang manis? Bu Yusni, jawabannya? Salah. Salah. Apakah jawaban Bu Yusni mewakili masyarakat? Salah juga sama seperti para praktisi kesehatan. Yang benar apa sih jawabannya? Nah, Mbak Tantri, Bu Yusni, karena memang saat tubuh kelelahan dan haus, tidak tepat minum minuman yang manis, pemirsa. Ya, jadi pertanyaan ini jawabannya salah. Minuman yang manis itu mengandung glukosa. Glukosa ini bersifat menarik air sebenarnya, agar air yang ada di dalam sel dan di luar sel itu sama konsentrasinya. Saat kita kehausan, air yang ada di pembuluh darah ini dan di dalam sel ini kurang. Oke, saat kita minum minuman manis, air yang di dalam sel ini jadi tertarik keluar, akibatnya justru sel malah makin dehidrasi atau kurang cairan. Jadi minum minuman manis saat sedang haus, iya sih, ada efek segarnya. Tapi abis itu jadi malah makin haus. Betul. Kita akan ngobrol lebih lanjut sebetulnya apa sih yang paling baik untuk tubuh kita, termasuk dengan topik hari ini bersama dengan Ibu Yusni sebagai narasumber. Mungkin riwayat kesehatannya Ibu Yusni ini juga sama dengan Anda yang menonton hari ini. Kita akan lihat video berikut ini. Yusni Laisanti. Sejak sekitar 30 tahun lalu, Yusni memang sudah memiliki masalah di jantung. Kala itu, ia kerap merasakan detak jantungnya tak beraturan atau aritmia. Bahkan, Yusni pernah sampai jatuh pingsan. Yusni pun tidak mengetahui jika ternyata bukan hanya detak jantungnya saja yang bermasalah, tapi juga peredaran darahnya juga bermasalah. Ia dikatakan memiliki kadar gula darah dan kolesterol yang tinggi. Akibat berbagai kondisi ini, kondisi tubuh Yuni kian menurun. Bahkan, Yuni sampai mengalami penyakit jantung koroner karena terdapat banyak sumbatan di pembuluh darahnya. Dan kini sudah ada 8 ring yang terpasang di tubuhnya. Yusni pun berharap dirinya bisa kembali sehat. Ia pun tak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Bu Yusni, jadi ada 8 ring sekarang yang ada di tubuhnya Ibu. Dan yang pasti juga pernah detak jantung tidak beraturan. Iya. Gitu ya. Iya. Dan ketahuannya sebetulnya mendadak karena pingsan. Iya. Nah, sekarang kondisi gimana? Yang terakhir kemarin saya ya masuk ICU juga bulan 3 itu. Apa yang terjadi, Bu? Tapi balon itu. Oh, di balon. Di balon. Iya, Oke. penyumbatan cincin lama. Ibu bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit gitu. Berarti sebetulnya Ibu tahu dong ya tentang bagaimana cerita riwayat kesehatan, merawat dan lain sebagainya. Apakah tidak terasa di tubuh Ibu ketika mungkin ada jantung yang nyeri misalnya atau badan nggak enak gitu? Kalau badan saya nggak enak gitu ya saya bawa jalan gitu. Nggak kita berobat gitu nggak.
kita bawa jalan, olahraga gitu. Pola makan ya dijaga. Jadi gitu sebetulnya aja. selama ini ada rasa nggak enak di tubuh. Nggak enak. Ini sumbatan-sumbatan itu terjadi apa? Karena hipertensi kah? Karena apa Bu? Diabetes kah? Tensi yang tinggi kah? Karena bisa sampai 8 ring harus dilakukan, terakhir malah harus dibalon. Kalau menurut kesehatan itu karena penyebabnya gula. Kena nggak teratur. Ada gula Iya. darah tinggi. Oke. Itu pernah sampai angka berapa Bu? Ingat tidak? 300 lebih gitu lah. 300 lebih. Kenapa Ibu kira-kira diabetes? Makanan manis dengan teh. Tensinya tinggi juga. Tensinya Betul ya? tinggi juga, tapi lebih tinggi lagi kolesterolnya gitu. Triple combo. Yes. Betul ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini proses dari penyumbatan itu sebenarnya kalau sudah sampai 8 itu bukan baru-baru ini aja ya. Nah, Ya. ini saya kasih ilustrasi dikit buat pemirsa di rumah dan buat Ibu Yusni juga Ya. mungkin ya. Kalau kita lihat di sini ini pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu panjang. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terdapat pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ya, karena dia panjang itu tadi, mungkin ada yang masih bagus. Artinya ini kan ada bagian yang saya lingkarin, ini dia masih bagus ya. Tapi kalau misalkan terjadinya gula darah tinggi, kolesterol tinggi, maka yang terjadi adalah adanya kerak-kerak di dinding pembuluh darah kita. Sudah ada penyempitan pembuluh darah. Yang warna kuning ini adalah penumpukan dari lemak-lemak di dinding pembuluh darah. Sehingga akan menyebabkan kurangnya aliran darah di area tersebut. Bisa dibayangkan kalau misalkan di depannya ada penyumbatan, di belakang sini ada penyumbatan, belakangnya lagi ada penyumbatan, ini tidak menutup kemungkinan, maka disarankan untuk pemasangan ring yang banyak. Makanya bisa sampai 8. Dan ini didukung juga oleh adanya aritmia dan juga pengentalan darah ya, Iya, Mbak Anita ya. betul sekali Mas Norman. Oke, ini adalah bagaimana jantung normal berdetak. Ya. Dengan ritme yang harus teratur dengan irama listrik yang tetap. Idealnya ya. Idealnya. Ya, jadi kita kan kalau normal jantung berdetak antara 60 sampai 100 kali per menit ya. Dan dia akan berdetak lebdep, 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 oke? Jadi yang bagian atas dulu berdetak, lalu bawah dalam sepersekian detik, lalu akan memompa Ya. ke seluruh tubuh Ya. dengan irama yang terus begitu. Ya. Lebdep, lebdep. Orang aritmia ini mempunyai irama jantung yang tidak teratur. Jadi bisa jadi lebdep, 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 lebdep gitu. Jadi Ya. tidak teratur. Nah, saat dia tidak teratur, ada yang cepat, ada yang lambat. Aliran darah jadi nggak teratur. Ya. Akan ada yang bertabrakan, akan ada yang membuat pusaran. Saat membuat pusaran itulah akan ada darah-darah yang bertabrakan. Itu yang menyebabkan timbulnya gesekan dan memungkinkan lebih besar terjadinya gumpalan-gumpalan. Oke. Gumpalan darah ini akan bisa menyumbat di beberapa tempat, bisa juga menyumbat pembuluh darah yang kecil. Yang di ujung, kalau misalnya dia di jantung akan jadi serangan jantung, di otak dia jadi stroke, di ginjal dia jadi gagal ginjal. Ya, jadi memang orang aritmia perlu minum obat, perlu dikontrol aritmianya. Kalau misalnya ada titik yang menyebabkan timbulnya aliran listrik jantung yang berlebihan, itu mesti dihilangkan, namanya diablasi, sehingga tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi selanjutnya. Ibu, aku mau tanya, makanan bagaimana? Memang kalau kadang-kadang kita kan melihat gorengan itu, apalagi pisang. Pisang goreng, Mbak. Godaan-godaan masih suka ada ya Bu. Yang manis masih nggak, Bu? Masih Iya, itu mesti dikurangin tuh, Bu. Betul. Olahraga nggak, Bu? olahraga, Apa? Oh, apa? jalan Jalan berapa lama, Bu? kadang-kadang 1 jam, setengah jam. Tidur cukup, Pak? Itulah penyakit saya. Kenapa, Ibu? Tidurnya susah. Jadi itu yang mesti dibereskan, Bu. Makanan mesti yang sehat, olahraga mesti teratur, rutin, tidur mesti cukup dan hindari stres. Nah, selain itu kita bisa tambahkan teknologi laser ya, Mas Norman Betul. ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan tadi sudah disebutkan sama Mbak Anita bahwa apa saja yang harus diubah nih Bu, ya kan? Iya. Kemudian harus ditambahkan dengan teknologi laser. Teknologi laser ini dia bisa membantu tubuh kita untuk agar sel tubuh kita itu mencerna atau mengolah yang tadi gula darahnya, kemudian lemak darahnya itu diubah menjadi energi. Ya, ya. Sehingga gula darah sama kolesterol atau lemak darah ini nanti diubah menjadi energi. Efeknya adalah gula darah, lemak darah itu akan terkendali lagi. Sehingga bisa mencegah terjadinya stroke berulang atau misalkan pada kejadian ibu adalah penyumbatan pembuluh darah jantung berulang.
Nah, selain itu, teknologi laser ini bisa membantu untuk memperbaiki kualitas dari pembuluh darahnya sendiri ya Mbak Anita ya. Iya, betul sekali. Karena pembuluh darah ini tadi kan sempat Mbak Anita bilang bahwa ada pembuluh darah yang mungkin lapisan dindingnya ini mengalami kerusakan. Pembuluh darah kita, terutama dinding pembuluh darahnya, itu berperan penting dalam menjaga kualitas pembuluh darah kita. Karena yang namanya nitric oxide itu dihasilkan oleh sel endotel atau dinding pembuluh darah tersebut. Jadi bisa dibayangkan, kalau terjadi kerusakan dinding pembuluh darah, maka yang terjadi adalah penurunan produksi nitric oxide. Ya. Yang nanti itu efeknya banyak ya Mbak Anita ya. Betul, dia akan jadi membuat hipertensi ya. Betul Mas ya, Ahmad, salah satunya adalah bisa membuat hipertensi karena efektivitas dari pembuluh darahnya itu jadi tidak elastis lagi. Jadi penting sekali nih untuk ibu dan pemirsa di rumah juga untuk memanfaatkan yang namanya teknologi laser untuk menjaga kualitas darah, terutama bagi orang yang memang sudah ada hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga ada penyumbatan pembuluh darah. Pemirsa, apa yang dialami oleh Bu Yusni ini menjadi pengingat Anda untuk selalu menjaga kesehatan organ tubuh kita, terutama jantung. Anda yang saat ini ada hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi, ayo dong. Segera atasi, salah satunya dengan mengupayakan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dimaksud adalah dokter laser ataupun aku laser ultimate yang praktis dan mudah digunakan. Jadi bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Sinar lasernya akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah Anda, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Yang pasti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser atau aku laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, jantung adalah organ yang berperanan sangat penting dalam tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah memompa darah. Tiap menit, jantung kita bisa memompa 5 liter darah. Karena itu, kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan kita secara umum. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah bahwa salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, untuk membantu mencegahnya, maka kita harus memperhatikan kesehatan pembuluh darah pada jantung. Yaitu dengan 1, mengkonsumsi makanan yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah berikan pada kita, yaitu misalnya semangka untuk membantu membuka pembuluh darah. Pisang untuk membantu kekuatan dan kontraksi dari pembuluh darah dan otot jantungnya. Kemudian kita juga harus mau menghindari makanan yang berisiko membuat masalah pada pembuluh darah, khususnya gula dan atau makanan yang mengandung gula. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah, aliran darah menuju jantung dan dari jantung akan menjadi sehat. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana kita akan terus belajar dan mencari solusi dari semua riwayat kesehatan dari para narasumber yang hadir di sini. Bu Yusni hari ini hadir menceritakan tentang riwayat kesehatannya. Jadi sudah ada 8 ring yang terpasang di jantungnya, tapi punya riwayat hipertensi, kemudian juga ada kolesterol dan diabetes. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu apa sekarang keluhan yang masih dirasakan? Misalnya kalau malam sering ke toilet karena Ibu punya diabetes. Iya masih. Masih sering? Masih. Rasa lapar terus? Masih. Masih. Haus? Masih. Masih terus. Berarti sebetulnya belum terkontrol diabetesnya atau seperti apa? Kalau menurut ininya cek darah di rumah gitu udah bagus. Tapi B1C-nya nggak tahu. Nah, itu Karena belum udah cek. lama. Udah lama nggak cek. Oh, Terakhir berapa? Terakhir 8. Aritmianya masih ada keluhan, Bu? Masih kadang-kadang. Suka berdebar-debar. Iya. Kalau berdebar gitu Ibu apa rasanya? Saya tidur. Oh, Karena lemas. saya tidur, saya makan obat Aritmia? pengencer darah, aritmia. Oh
Artinya masih ada masalah yang harus kita atasi, ya kan? Masih ada gejala-gejala dari diabetesnya. Suka lapar, suka buang air kecil, terutama di malam hari, kemudian suka makan. Ya. Nah, ini kan gejalanya ini sebenarnya sangat khas sekali. Ini kan sudah dibuktikan juga dengan HbA1c-nya masih di angka 8. Artinya gula darahnya belum terkendali. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan kadar gula darah ini? Yang pertama tadi ya, olahraganya diperbaiki. Kemudian makan makanan mungkin harus kita perbaiki lagi ya. Dan yang pasti adalah di sini kalau ibu kurang tidur juga, nah ini jadi masalah baru nih. Karena kalau misalkan kita kurang tidur, maka hormon-hormon stres itu di dalam tubuh itu dia akan meningkat. Terutama hormon kortisol. Nanti kalau dia meningkat di dalam darah kita atau di tubuh kita, maka yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah yang pertama itu ya. Yang kedua adalah peningkatan kadar gula di dalam darah. Jadi kita harus memperbaiki pola tidurnya juga. Nah, salah satunya yang bisa kita gunakan adalah teknologi laser. Karena di sini teknologi laser ini yang tadinya ini cuma ada sinar laser berwarna merah, sekarang ini sudah dikembangkan lagi ada teknologi laser yang dia sinarnya ada sinar warna biru dan sinar berwarna kuning juga. Nah, sinar berwarna kuning ini dia fungsinya adalah untuk mengendalikan atau meningkatkan produksi dari hormon endorfin di tubuh kita. Jadi kalau kita berbicara tentang endorfin, maka kita juga berbicara tentang ketenangan di dalam hidup. Ya, jadi hormon stres kita menurun dan juga akan meningkatkan hormon melatonin atau hormon tidur di tubuh kita. Jadi dengan begitu melatonin kita meningkat banyak, kemudian endorfin juga meningkat, hormon kortisolnya menurun, sehingga mencegah terjadinya yang namanya peningkatan tensi dan peningkatan kadar gula darah. Tadi Mas Norma sudah bilang bagaimana teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas tidur ibu, ya, mengurangi stres. Tadi juga udah dijelaskan akan bisa membuat metabolisme energi lebih baik. Jadi ibu lebih bertenaga, lebih berenergi, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi ibu lebih bisa untuk olahraga. Kalau udah berenergi, ini ibu harus manfaatkan, pemirsa juga harus manfaatkan untuk olahraga karena tubuh kita ini didesain untuk bergerak. Ya, jadi untuk kebaikan otot, tulang dan sendi kita dan juga untuk melancarkan aliran darah. Ya, Bu. Jadi saat kita berolahraga, kita bisa memasukkan gula juga yang tadi ada di darah yang berlebihan, itu akan masuk ke otot lebih mudah, aliran darah lebih lancar karena saat itu semua organ kita berfungsi, jantung kita, aliran darah berfokus bagaimana memenuhi kebutuhan darah dan oksigen yang dibutuhkan otot yang lagi kerja keras. Ya, itu akan melancarkan aliran darah juga ke seluruh tubuh. Teknologi laser ini tadi sudah bisa untuk mengubah energinya, bisa juga melebarkan aliran darah dan buat gumpalan-gumpalan darah terpecah, Bu. Dicegah menggumpal kembali sehingga aliran darah lancar. Saat ibu ditambahkan dengan olahraga, dia akan menjaga supaya jangan terjadi sumbatan ulang. Olahraganya, Bu, karena ibu udah ada gangguan sedikit di jantung, intensitasnya atau tingkat kelelahannya rendah sampai sedang aja. 30 menit sampai 60 menit. 30 menit pertama ibu akan membakar gula. Setelah itu ibu akan membakar lemak di mana kolesterol ibu masih sangat tinggi. Ya, intensitasnya rendah sampai sedang, jalan santai sampai jalan cepat sesuai dengan kemampuan ibu. Jangan lupa ada latihan penguatan otot. Ibu latihan angkat beban? Enggak pernah. Bisa pakai beban badan sendiri, squat, push up, sit up, dan juga stretching 2 jam sekali, Bu. Lagi duduk nih, tangan stretching. Nah, untuk urusan dada, ibu kan di jantung. Iya. Bu, latihannya lagi duduk. Boleh kita coba, Bu? Tangan ke depan. Bu, ayo kita buka semua. keluar. 1. Oke. Sejauh batas bahu. Biarkan otot dada ini terbuka, teregang. Ini stretching sekaligus penguatan otot. Ya, pakai beban badan sendiri. Ringan-ringan saja, ibu bisa lakukan ini kapanpun. Pemirsa juga di rumah bisa sambil nonton Go Healthy. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada waktu berolahraga. Lakukan 2 set kali 8 repetisi minimal. Bisa sampai 3 set kali 12 repetisi. Ditambah dengan teknologi laser pastinya hasilnya lebih optimal. Ini untuk kemudian memberikan ibu inspirasi lebih dalam lagi dan juga memotivasi pemirsa untuk punya gaya hidup jauh lebih sehat lagi, termasuk pemanfaatan lebih dalam mengenai teknologi laser. Kita lihat video berikut ini. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau
teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Semoga tadi menginspirasi Anda pemirsa semuanya untuk take action, termasuk juga memberikan inspirasi lebih kepada Bu Yusni juga mengenai penggunaan maksimal dari teknologi laser, termasuk juga bersama-sama mengubah gaya hidupnya. Sebenarnya apa sih harapan Bu Yusni ke depan? Harapan saya tetap sehat, Dan semakin sehat ya Bu? semakin sehat. Mungkin kalau di sini ya kita belajar dari apa cerita Bu Yusni hari ini. Beliau ini walaupun tenaga kesehatan ini kurang aware atau kurang perhatian dengan kesehatan sendiri. Nah pemirsa di rumah ini tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun kita sibuk bekerja atau kita masih produktif, ayo mulai dari sekarang kita yang namanya check up itu harus kita lakukan secara rutin. Terutama misalkan sudah ketahuan nih apa-apa saja yang harus kita perbaiki, kita langsung perbaiki. Kita take action, kita ubah pola hidup kita ubah makanan kita, dan kita gunakan teknologi laser untuk membantu mempertahankan kesehatan kita mulai dari sekarang juga. Kadang-kadang kita terlalu berfokus sama hal-hal duniawi yang lain. Ya, untuk kebanggaan kita, untuk prestasi kita di dunia karir, di dunia rumah tangga. Tapi ingatlah pemirsa, kesehatan itu adalah kebanggaan terbesar diri ini yang makin seiring dengan umur semakin jadi sesuatu yang nggak bisa dipinjam. Dan sesuatu yang semakin diirikan oleh orang lain. Jadi investasilah pada kesehatan Anda, segera ubah pola hidup Anda yang nggak sehat, karena takutnya terlambat. Kalau sudah terlambat kita tidak bisa balik 100%. Ya, jadi sebelum semuanya menjadi suatu penyesalan, ubahlah sekarang karena tidak akan ada waktu yang tepat kalau kita tunggu-tunggu. Karena ini akan jadi kebanggaan dan kebutuhan kita terbesar dalam hidup ini. Dan ajaklah orang sekitar Anda agar ikut hidup sehat bersama Anda dengan pola hidup yang sehat dan teknologi laser. Pemirsa, menua itu pasti, tapi menua dengan sehat itu adalah pilihan. Kalau saya sih maunya menua dengan sehat. Nah, pemirsa juga pasti maunya sama kan? Dari kisah Ibu Yusni tadi yang sudah pasang 8 ring di jantungnya cukup menjadi pelajaran buat kita hari ini. Makanya ayo dong, segera lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah dokter laser dengan teknologi low level laser yang dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah dan juga kolesterol tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Jadi ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, yang pasti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alatnya. Produk dokter laser dan aku laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita, jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih banyak Ibu Yusni dan juga para praktisi kesehatan. Mas Norman, terima kasih banyak. Mbak Anita juga terima kasih banyak. Yang pasti Anda pemirsa semuanya terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Ya pasti kami sangat terbuka untuk kritik dan saran. Jadi kirimkan kritik dan saran Anda melalui email di bawah ini. Kita ketemu di Go Hati selanjutnya. Sampai jumpa.